Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nugroho, kelas PBSI B 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Ibu Seorang Pengkhianat, karya Maxim Gorky, terjemahan Eka Kurniawan. Kita bicara tak habis-habisnya tentang para ibu. Selama beberapa minggu, pasukan musuh telah mengepung kota dalam sebuah lingkaran kuat seperti baja. Di malam hari, api dinyalakan dan cahayanya mengintai menembus tinta kegelapan di dinding-dinding kota seperti ribuan mata berwarna merah. Mereka menyala dengan hati yang dengki, dan pandangan mereka yang mengancam menimbulkan rasa murung di dalam kota yang terkepung itu. Dari dinding benteng, mereka melihat simpul musuh ditarik lebih rapat, melihat bayangan-bayangan hitam terayun-ayun oleh api, dan mendengar ringkikan kuda-kuda yang cukup makan. Gemerincing senjata, tawa yang keras, dan nyanyian orang-orang yang yakin akan kemenangan, dan apa yang bikin lebih bergemuruh untuk didengarkan daripada lagu-lagu dan tawa musuh. Musuh telah melemparkan bangkai-bangkai ke semua arus sungai yang airnya menghidupi kota, membakar kebun-kebun anggur di sekitar benteng, meluluh lantahkan ladang-ladang, membabat kebun buah-buahan. Sekarang kota tersingkap dari segala penjuru, dan hampir tiap hari kanon dan bedil-bedil musuh menyiraminya dengan timah dan besi. Detasemen-detasemen yang letih, prajurit-prajurit yang setengah kelaparan berjalan dengan masam di jalan-jalan sempit kota. Dari jendela-jendela rumah keluar rintihan orang yang terluka, tangisan orang yang hilang akal, doa-doa para perempuan dan ratapan anak-anak. Orang bicara dengan berbisik, terpotong-potong di tengah kalimat, berjaga-jaga dengan tegang. Apakah itu bukan musuh yang mendekat? Yang terburuk dari segalanya adalah malam hari. Pada kesunyian malam, rintihan dan tangisan terdengar lebih berbeda. Bayangan-bayangan hitam merangkak perlahan dari jurang gunung-gunung di kejauhan ke arah benteng setengah hancur, menyembunyikan perkemahan musuh dari penglihatan. Dan di atas panggung gunung-gunung yang hitam muncul bulan seperti perisai penyok oleh sabetan pedang. Dan penduduk di dalam kota putus asa, remuk oleh kerja keras dan kelaparan. Harapan mereka akan keselamatan menyusut dari hari ke hari. Penduduk kota memandang dengan ngeri pada bulan itu. Pada punggung gunung bergigi tajam, lembah-lembah hitam kelam, dan perkemahan musuh yang ribut. Segalanya berbicara kepada mereka tentang kematian, dan tak ada satu bintang pun di langit yang memberi mereka hiburan. Mereka takut menyalakan lampu-lampu di dalam rumah, dan kegelapan yang kental membungkus jalan-jalan. Dan dalam kegelapan ini, seperti seekor ikan bergerak ke dalaman sungai. Seorang perempuan bermantel hitam dari kepala sampai kaki berjalan tanpa bersuara. Ketika mereka melihatnya, orang-orang berbisik satu sama lain, "Apakah itu dia? Itu dia!" Dan mereka menarik diri ke relung-relung di bawah susuran atap, atau tergesa melaluinya dengan menundukkan wajah. Kepala-kepala patroli memperingatkannya dengan keras, "Keluar rumah lagi, Mona Mariana, hati-hati. Kau mungkin terburu dan tak seorang pun akan bersusah payah mencari pelakunya." Ia berdiri tegak dan menunggu, tetapi para patroli melewatinya. Tak seorang pun berani mencemooh ke arahnya. Orang-orang bersenjata menjauhi dia seperti sesosok mayat, dan ditinggalkan sendiri dalam kegelapan. Ia melanjutkan penjelajahan sunyi dari ke jalan ke jalan,
tanpa suara dan dalam gelap seperti penjelmaan kemalangan kota. Sementara di sekitarnya seolah-olah mengguntit suara sedih keluar dari kegelapan malam. Rintihan, tangisan, doa-doa, dan guratan kesal para prajurit yang telah kehilangan semua harapan akan kemenangan. Seorang warga dan seorang ibu, ia memikirkan anak dan negerinya, sebab memimpin orang-orang yang menghancurkan kota itu adalah anaknya yang periang, tampan, dan tak berperasaan. Belum lama ini ia menemuinya. Dengan bangga memandangnya sebagai hadiah berharga untuk negerinya, satu anugerah penuh manfaat yang telah ia lahirkan untuk membantu penduduk kota di mana dirinya sendiri dilahirkan, di mana anaknya juga dilahirkan dan dibesarkan. Hatinya terikat oleh ratusan jejaring tak kasat mata pada bebatuan kuno, di mana nenek moyangnya telah membangun rumah mereka serta benteng-benteng kota, kepada tanah di mana terkubur tulang belulang kaum kerabatnya, pada legenda-legenda, lagu-lagu, dan harapan-harapan rakyat. Dan sekarang ia telah kehilangan buah hatinya dan menangis. Ia menimbang di dalam hatinya antara cintanya kepada sang anak dan cinta kepada kota kelahirannya, dan ia tak dapat mengatakan mana yang lebih dicintainya. Dan demikianlah ia mengembara di malam hari melalui jalan-jalan, dan begitu banyak orang menolak mengenalnya. Mundur dengan ketakutan menyebut sosok hitam sebagai penjelmaan kematian yang begitu dekat dengan mereka. Dan ketika mereka mengenalinya, mereka berpaling menjauh tanpa bersuara dari ibu seorang pengkhianat. Namun suatu hari di sebuah pojok terpencil benteng kota, ia melihat perempuan lain berlutut di samping sesosok mayat, begitu tenang sehingga ia tampak seperti bagian dari bumi. Si perempuan sedang berdoa, wajahnya yang dibebani duka menengadah ke bintang-bintang. Dan pada dinding di atas kepalanya, para prajurit berbicara dalam nada rendah. Senjata-senjata mereka menggaruki bebatuan. Ibu sang pengkhianat bertanya, suamimu bukan saudaramu? Anakku, suamiku terbunuh 13 hari yang lalu, anakku hari ini. Dan berdiri setelah berjongkok, ibu lelaki yang terbunuh berkata merendahkan hati, sang Madonna melihat dan tahu segalanya, dan aku berterima kasih padanya. Untuk apa? Tanya perempuan pertama, dan perempuan yang satunya menjawab, sekarang ia telah mati terhormat berjuang untuk negerinya. Aku dapat mengatakan yang aku takut padanya, ia orang yang periang, sangat suka bersenang-senang, dan aku takut ia mungkin mengkhianati kotanya, seperti dilakukan anak Mariana, musuh Tuhan dan manusia, pemimpin para musuh kita. Terkutuklah ia dan rahim yang melahirkannya. Mariana pelindungi wajahnya dan pergi meneruskan jalannya. Pagi berikutnya ia menampakkan diri di depan para pengawal kota dan berkata, anakku telah menjadi musuh kalian, bunuhlah aku atau buka gerbang agar aku bisa menemuinya. Mereka menjawab, kau seorang manusia dan negerimu pasti berharga bagi dirimu. Anakmu adalah seorang musuh bagimu sebagaimana bagi tiap-tiap orang di antara kamu. Aku, ibunya, akan mencintainya, dan aku menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian mereka berunding satu sama lain dan memutuskan, tak akan jadi kehormatan membunuhmu karena dosa-dosa anakmu. Kami tahu kau tak akan menyuruhnya melakukan dosa mengerikan ini, dan kami dapat memahami keadaanmu.
namun kota tak membutuhkanmu. Bahkan sebagai seorang Sandra, anakmu tak lagi peduli denganmu. Kami percaya bahwa ia telah melupakanmu. Terkutuklah dia, dan itu balasan untukmu jika kau mengira kau layak mendapatkannya. Kami percaya itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Ia berkata, memang lebih mengerikan. Kemudian mereka membuka gerbang dan membiarkan ia pergi meninggalkan kota dan menetap jauh dari benteng, seolah-olah dia dipisahkan dari tanah kelahirannya, yang sekarang digenangi oleh darah yang ditumpahkan oleh anaknya. Ia berjalan perlahan karena kakinya enggan meninggalkan tanah ini, dan ia membungkuk pada mayat-mayat pengawal kota, menandang senjata-senjata rongsok ke samping dengan jijik, karena semua senjata menjijikkan bagi para ibu, hanya menjunjung apa yang melindungi kehidupan. Ia berjalan seolah-olah membawa sebotol air yang berharga di bawah mantel dan takut menumpahkannya. Dan ketika sosoknya semakin mengecil dan mengecil bagi orang-orang yang memandanginya dari benteng kota, tampak bagi mereka bersamanya memudar juga kekesalan dan keputusan mereka. Mereka melihat berhenti di tengah jalan dan membuka penutup mantelnya, menoleh dan menatap jauh ke arah kota. Dan jauh di perkemahan musuh mereka melihatnya sendirian di lapangan, dan sosok-sosok gelap seperti dirinya mendatanginya dengan hati-hati. Mereka menemuinya dan menanyakan siapa dia dan dari mana ia datang. Pemimpinmu adalah anakmu, ia berkata, dan tak satu pun para prajurit itu meragukannya. Mereka menjatuhkan diri di sampingnya, menyanyikan puja-puji untuk anak itu, berkata betapa pandai dan beraninya, dan ia mendengarkan mereka dengan kepala terangkat penuh kebanggaan tanpa keterkejutan, karena anaknya tak akan menjadi sebaliknya. Dan sekarang akhirnya ia berdiri di depan orang yang telah ia kenal sejak 9 bulan sebelum kelahirannya. Ia yang tak pernah lepas dari hatinya mengenakan pakaian sutra dan beledu, orang itu berdiri di depannya, senjata bertaburan batu-batu berharga, semuanya seperti seharusnya sebagaimana telah ia lihat berkali-kali di mimpinya. Kaya, terkenal dan dikagumi. Ibu, katanya mencium kedua tangannya, kau telah datang kepadaku, kau bersamaku, dan esok hari aku akan merebut kota terkutuk itu, kota tempat kau dilahirkan. Ia mengingatkannya, mabuk dengan keberaniannya, gila dengan kehausan akan kegemilangan lebih lanjut. Ia menjawabnya dengan keangkuhan watak mudanya yang panas. Aku telah dilahirkan ke dunia dan untuk dunia, dan aku bermaksud membuat dunia berguncang dengan kekaguman padaku. Aku telah mengecualikan kota ini demi mereka. Ia seperti duri dalam dagingku dan telah memperlambat laju kemasyhuranku. Namun besok aku akan menghancurkan sarang-sarang orang-orang bodoh keras kepala itu, di mana setiap batu mengenal dan mengingatmu sebagai seorang anak kecil. Ibunya berkata, batu-batu itu bisu, kecuali manusia membuat mereka bicara. Biarkan gunung-gunung berbicara kepadaku, itulah yang aku harapkan. Dan bagaimana dengan orang-orang? Ia bertanya. Ya, aku telah melupakan mereka, Ibu. Aku memperlakukan mereka juga, sebab hanya dalam ingatan manusia para pahlawan hidup. Ia berkata, seorang pahlawan adalah dia yang menciptakan kehidupan dalam tantangan kematian, yang menaklukkan kematian. Bukan si anak keberatan, sang penghancur simulasi pembangun kota. Lihat, kita tak tahu siapa yang membangun Roma, Ananias atau Romulus, tapi ketika tahu dengan baik nama Alaric dan pahlawan-pahlawan lainnya yang menghancurkan kota.
yang membunuh nama-nama lainnya. Sang ibu mengingatkannya. Demikianlah mereka bercakap-cakap sampai matahari tenggelam untuk beristirahat. Semakin berkurang dan berkurang ia memotong kata-kata buas anaknya. Semakin rendah dan rendah kebanggaan di kepalanya tenggelam. Seorang ibu menciptakan, menjaga dan bicara kepadanya tentang penghancuran, beri arti bicara melawannya. Tetapi si anak tak tahu itu. Ia tidak tahu ia telah meniadakan alasan keberadaannya. Seorang ibu selalu bertentangan dengan kematian. Tangan yang membawa kematian ke dalam rumah-rumah manusia dibenci dan tak disukai oleh para ibu. Namun sang anak ia tidak merasakannya, sebab ia telah dibuatkan oleh kemegahan dingin akan keagungan yang mematikan hatinya. Ia juga tak pernah tahu bahwa seorang ibu bisa pandai dan bengis, sebagaimana ia bisa tak punya rasa takut ketika kehidupan yang diciptakan dan dihargainya dalam ancaman. Si ibu duduk dengan kepala menunduk dan mulai melalui tanda mewah terbuka yang diperuntukkan bagi sang pemimpin. Ia melihat kota di mana untuk pertama kali ia telah merasakan getaran manis kehidupan di dalam dirinya dan menderita akan ledakan kelahiran anak ini yang sekarang haus akan penghancuran. Cahaya matahari mewarnai dinding-dinding dan menara-menara kota dengan warna merah darah, memantulkan cahaya yang menyilaukan di atas kaca-kaca jendela yang terbuat seluruh kota tampak seperti sosok penuh luka dengan cairan merah tua mengalir dari tiap-tiap luka. Kini kota itu menjadi hitam seperti mayat dan bintang-bintang bercahaya di atasnya seperti lilin-lilin pemakaman. Ia melihat rumah-rumah gelap di mana orang-orang takut menyalakan lilin agar tidak menarik perhatian musuh. Melihat jalannya curam dalam kesuraman dan busuk dengan bau amis mayat-mayat, mendengarkan bisikan-bisikan senyap orang-orang menanti kematian. Ia melihat semuanya, semua yang dekat dan dicintainya membisu menantikan keputusannya, dan ia merasakan dirinya sebagai ibu dari semua orang di dalam kota. Awan turun dari puncak gelap ke lembah dan menukik seperti kuda bersab di atas kota yang menanti ajal itu. Kami mungkin menyerang malam nanti, kata anaknya. Jika malam cukup gelap, sangatlah sulit untuk membunuh ketika matahari menyilaukan matamu dan gemerlap senjata-senjata membutakanmu dan banyak tembakan meleset. Ia berkata, memeriksa pedalnya. Sang ibu berkata padanya, kesinilah anakmu, baringlah kepalamu di dadaku dan beristirahatlah. Ingat betapa riang dan ramahnya kau ketika masih seorang bocah, dan betapa setiap orang mencintaimu. Ia berhenti membaringkan kepala di atas pangkuannya dan menutup mata. Ia berkata, aku hanya mencintai kegemilangan dan aku mencintaimu karena telah membuatku sebagaimana aku sekarang ini. Kau tidak mencintai perempuan? Ia bertanya sambil membungkuk di atasnya. Mereka banyak orang mudah bosan dengan mereka sebagaimana segala yang terlalu manis. Dan apa kau tidak menginginkan anak-anak? Ia bertanya akhirnya. Untuk apa? Mereka mungkin terbunuh. Seorang sepertiku akan membunuh mereka. Itu akan memberiku penderitaan dan aku akan menjadi terlalu tua dan lemah untuk membalaskan dendamnya. Kau tampan, tetapi tandus rentetan halilintar. Ia berkata sambil mendesah. Ya, seperti halilintar. Ia menjawab tersenyum. Dan ia terlelap di sana di atas dada ibunya seperti seorang anak kecil, kemudian menyelimuti dengan mantel hitamnya. Si ibu menikamkan sebilah pisau ke jantung anaknya, dan dengan suatu entakan ia mati. Karena siapa yang mengetahui lebih baik daripada seorang ibu di mana detak jantung anaknya. Dan sambil mendorong mayat si anak
ke kaki para pengawal yang keheranan. Ia berkata ditujukan ke arah kota. Sebagai seorang warga kota, aku telah berbuat untuk negeriku segala yang aku bisa. Sebagai seorang ibu, aku bersama-sama dengan anakku. Sudah terlambat bagiku untuk melahirkan yang lain. Hidupku tak lagi berguna untuk siapapun. Dan dengan genggaman erat ia menikamkan pisau itu, masih hangat dengan darah anaknya, darah dagingnya sendiri ke dadanya sendiri. Dan kembali ia menikam dengan benar, karena jantung yang sakit tidaklah sulit untuk ditemukan. Sekian, terima kasih.